Assalamualaikum. Apa kabar? Salam. Pak Burhanuddin. Merdeka Horas. Horas. Sehat, sehat. Tamunan. Jua-jua. Sehat Olympiad Horas. Oke, Horas. Bos, Salam sehat. aku ini sekarang kita ini bicara bertiga. Tiga-tiga kita penulis. Ya. Baharuddin itu orang menuliskan buku yang fenomenal beberapa waktu lalu. Orang Batak naik haji. Itu buku dia itu. Hah? Udah itu ada lagi berapa buku lain. Apa lagi yang lain ya waktu itu, Rin? Terbaru tentang BPK, Badan Pemeriksa Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan. Ada, awak siapin nih. Nah, dia. Ambil dulu. Wah, ini buku Buku balik, serius tampaknya ya? Apa? Woi. Buku serius. Serius, kalau ini serius. Pengalaman sama disertasi kalau ini. Tapi kebanyakan yang santai-santai, seperti tawa ngakak, humor-humor anggota DPR. Di mana bisa dibeli itu, Bos? Awak kirim apa yang susah untuk Pak? Saling tukar kita tadi bukunya. Boleh. Kirim nanti. Tinggal catat alamatnya aja. Nyampe. Agak susah jumpa sekarang. Aku udah berapa kali. Memang. Agak susah. Nah, dan Pak Saud ini, Saud Poltak Tamunan, nah ini kawanku juga, ini kita sebaya lah semua. Ini banyak menulis. Semua orang tahu. Banyak. Dan yang ditulisnya menarik ya, buku dalam bahasa Batak, bahasa Tapanuli, itu luar biasa. Nah, nih, lihat nih. Tangga rumahku ini buku semua nih. Hebat. Judul buku semua itu. Tuh. Oh iya. Wah, luar biasa nih pengabdian kita ini. Hebat. Judul buku itu, cover buku di berbaris-baris sampai ke 17 anak tangga. Udah berapa buku, Pak Saud? 17 yang di tangga ini aja kalau 17 tangga kali 3 judul udah 51. Oh, bukan main. 51 buku ya? Belum lagi yang lain-lain yang bukan main. Ya, aku inilah di belakang aku nih kalau lihat kan sekarang ini buku-buku semua yang aku baca dan aku tulis. Jadi aku sudah 21 buku juga. Oke, jadi kita punya kesamaan. Ya, sama-sama menulis buku. Soal aku tidak itu urusan belakangan. Yang penting mengekspresikan diri ya lewat tulisan. Walaupun kita tahu minat baca orang Indonesia ini masih di bawah rata-rata. Tapi kita tetap menulis. Why? Buku tidak harus dibaca orang. Tapi yang penting bisa dikeluarkan dari pikiran kita, dari hati kita. Ini juga barangkali obat untuk yang membuat kita sehat. Bahwa jika orang bisa bersuara, jika orang bisa berkata-kata, maka akan sehatlah pikirannya, sehatlah jiwanya. Jadi begini, Pak Burhanuddin, kita kenal Anda adalah dulu anggota DPR, ya kan? Orang tahu tuh siapa dia. Kemudian dia tiba-tiba Burhanuddin di BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi di dalam perjalanan itu tiba-tiba kita lihat, lah terbitkan buku pula kawan. Baca, juga. Nah, rupanya kalau orang Batak naik haji, rupanya ada pula caranya yang harus kita lihat. Ada kiat-kiatnya yang sedap. Kenapa menulis, Din? Ya, seperti Pak Ishari kemukakan tadi, kita ingin mengeluarkan pikiran kita, menyampaikan pendapat kita. Apa yang kita alami, kemudian bagaimana seharusnya perjalanan kehidupan dan semacamnya. Dan saya pikir betul, awak terlalu lama di Jogja, jadi awak sopan sekali. Enggak apa-apa. Iya, jadi Pak Saud saya terlalu lama di Jogja. Jadi aku itu kan, itulah prinsip dasarnya. Apa yang ada dalam pikiran kita dan kemudian kita tuangkan, tentu juga satu hal yang membuat tulisan ini Pak Ishari dan Pak Saud, bukan sebuah kejujuran. Semua orang membaca, nggak mungkin kita bohong. Kecuali barangkali dalam bentuk fiksi. Kalau fiksi kan dan rata-rata saya menulis tentang non-fiksi. Jadi ya sebuah kejujuran apa adanya, saya lontarkan pikiran saya, barangkali ada yang suka, ada yang tidak. Barangkali itu bagi saya menulis, memikirkan
kehidupan ini, kemudian makanya banyak memang pengalaman. Dan seperti tadi orang Batak berpuasa, ini juga mohon maaf Pak Saud, Batak itu kan ada kecenderungan nih di Medan apalagi, itu kan dari kampungnya Pak Saudnya itu, padahal saya orang selatan Pak Saud, lahir besar di situ. Makanya juga saya sekarang soal pemekaran, orang ribut di Sumut, saya bilang itu akan memecah belah kalau terjadi pemekaran. Nah, pikiran-pikiran seperti itu Pak Ishari. Nah, apalagi ada lontaran Tapanuli Raya, kan ada pengalaman. Iya sekarang. Makanya itu udahlah, janganlah sampai pikirkan seperti itu. Itulah kira-kira, dan itu saya tuliskan dalam, kalau itu serius. Tapi memang juga dalam ilmiah populer, misalnya di buku saya tadi Badan Pemeriksa Keuangan, Pemekaran Daerah, kita bahas, kita ulas. Tapi dampaknya sosial, psikologis masyarakat, kemudian keuangan negara, pertentangan, perpecahan, itu aspeknya kan luas. Nah itu antara lain bagi kita fungsinya menulis. Kebetulan memang kalau yang seperti itu memang ilmiah, cuma memang dijelaskan juga kalau BPK itu bukan hanya yang di Jalan Padang Bulan sana yang banyak bersusun-susun di situ. BPK dalam arti yang lainnya mungkin orang nggak ngerti. Arti yang lain, ini yang serius nih. Jadi perlu ini yang serius. BPK itu babi panggang karo. Kalau ini yang serius, Badan Pemeriksa Keuangan, prinsip-prinsip dasar yang kita rumuskan di Undang-Undang Dasar, kebetulan Undang-Undang Dasar juga kemudian kebetulan saya ikut kenapanya. Jadi rangkaiannya memang agak ada yang serius, ada yang santai, tapi memang harus, ya mungkin sebagai orang Batak seperti dibilang Pak Komarudin Hidayat, apa bedanya orang Batak naik haji dengan orang Jawa? Orang Batak itu ada humornya katanya. Memang itu juga kemudian makanya memang saya menulis tentang buku humor di DPR yang kadang-kadang perlu saya ungkapkan tapi mungkin tidak membuat orang sakit hati. Kemudian orang Batak naik haji, kenapa pula nama onta itu dari mana sih awalnya katanya? Aku dari bukuku yang terakhir aku bikin, aku kan bikin buku Dongan Sademban itu 6 bahasa daerah Puak Batak itu kan. Plus bahasa Indonesianya ada. Jadi saya pikir itu baru pertama kali ada yang bikin buku seperti itu. Jadi di dalam buku itu kita langsung bisa bandingkan bahasa Karo, Mandailing, Pak-Pak. Ya 6 itulah. Ya. Angkola, Mandailing, Toba. Ya. Apa kira-kira sebagai orang, akulah pembacanya misalnya, tidak mengetahui tentang Batak dan Tapanuli secara lengkap. Apa perbedaan dari 6 tadi? Bahasa saya bikin. 6 itu. Saya nggak begitu bandingkan ininya. Saya pikir nggak terlalu banyak ya soal ada beberapa kosakata ya dialeknya ya. Kalau ke Karo mungkin agak berbeda ya. Saya agak tapi saya berusaha mencoba ya menjajarkan 6 bahasa itu dalam satu buku plus bahasa Indonesianya. Jadi buku itu menurut saya ya kalau tidak sekarang ya ke depannya ini pasti akan dicari orang. Gak ada yang kita mendokumentasikan dulu bahwa ada 6 puak bahasa Batak ya. Jadi 6 dari 5 ya. Saya pisah, Angkola, Mandailing itu terpisah. Dan tulis oleh masing-masing teman-teman kita dari puak itu. Kemudian Mandailing, Angkola, Toba, saya. Oke. Itu temanya apa, Pak? Oh, saya bebaskan. Mereka menulis cerita pendek tentu, tapi tentang kearifan lokal daerahnya. Misalnya di Karo itu tentang bikin apa itu ya, prosesi pernikahan secara Karo. Kemudian kalau dari si Budi itu bagaimana dulu ada istilah Japurut atau Ban. Itu masuklah. Iya. Jadi kearifan lokal masing-masing daerah. Bagus nih idenya Pak Saud ini. Jadi kalau tadi Pak Baharudin tadi bilang
di fiksi itu banyak bohong, sebenarnya enggak. Jadi kalau kita bilang malah kalau ada jargon dulu ya, kalau wartawan itu katanya mempertaut-tautkan kebohongan, jadi disajikan seolah-olah itu kebenaran. Nah kalau pengarang itu lain lagi, kebenaran-kebenaran diramu jadi satu, lalu disajikan seolah-olah fiksi. Jadi kadang-kadang malah kebenaran yang kita jelaskan. Nah, Ya. saya mohon maaf, saya luruskan ya. Saya tidak mengatakan kalau fiksi itu bohong. Enggak. Saya cuma non-fiksi itu apa adanya dan jujur. Jadi bisa diterjemahkan oleh semua. Kalau fiksi kan bisa diolah sedemikian rupa. Ada juga bohongnya. Bisa juga masuk bohong kan? Tapi kalau non-fiksi tidak. Ada banyak. Ada. Iya. Tapi pasti dibaca orang Jadi, dan diketahui orang ya. Yang saya sayangkan justru ada orang memfiksikan sejarah. Sebenarnya itu sejarah, benar terjadi, lalu kemudian dijadikan seolah-olah itu fiksi dengan cara menciptakan satu tokoh di antara tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah itu. Saya bilang saya nggak setuju begitu, karena orang-orang di samping tokoh-tokoh bersejarah itu sudah ada dalam sejarah. Jadi kita tidak etis kita cantumkan, kita masukkan satu orang seolah-olah ada tokoh fiktif lain yang ada di situ. Ada kawan saya menurut seperti itu, saya nggak setuju. Tapi Pak, bukankah itu jadi teknis ya? Tapi ya nggak apa. Satu pertanyaan yang teknis. Apakah percampuran itu tabu? Kan tidak juga Pak, sebetulnya. Kita bisa membuat fiksi di antara non-fiksi. Karena itu bisa menjadi buka-buka cerita. Ini teknis penulisan. Ya, menurut saya. Jadi sebenarnya saya melihat hanya saja adalah kalau kita mau bicara kebenaran, misalnya kayak buku BPK tadi yang ditulis oleh Pak Baharudin, ya memang harus ada juga barangkali unsur-unsur yang agak penyegar di situ. Namanya kita penulis kan kita agak mendramatisir kan sebenarnya. Bagaimana dengan bahasa kita itu orang tertarik. Kalau bahasa kita kaku itu menjadi skripsi. Nah, kalau menurut saya begitu. Tapi ya itu pengalaman kita masing-masing. Cuman begini ya Pak Baharudin ya. Baik. Saya lihat yang dari Pak Saud ini. Gini Pak Saud, kita konon menulis buku dalam bahasa Indonesia saja, susah kita memasarkannya. Kenapa? Ya. Minat baca yang kurang. Kedua, membuat buku itu, menerbitkan buku itu besar biayanya. Tidak mudah. Kemudian sudah kita buat pun, susah menjualnya. Nah, sudah susah dijual, tidak banyak peminatnya. Itu konon dalam bahasa Indonesia. Apalagi Pak Saud memilih bahasa daerah yang lebih kecil lagi skopnya. Apakah pilihan ini sudah dipikirkan, Pak? Ya, jadi sebenarnya itu bukan pilihan ya. Jadi saya itu kan menulis dari tahun 73 ya. Jadi kalau tadi buku-buku yang ada di tangga itu, kawan-kawan bilang, wah hebat bikin tangga, wah cover book. Saya bilang begini, saya membuat tangga itu setelah hampir setengah abad menulis. Hampir 50 tahun saya menulis, saya dapat judul buku begitu banyak, sehingga cukup untuk membuat seperti itu di tangga. Nah, maksudnya begini. Tangga itu dari buku? Tahun 2, ya. Tangga itu susunan buku-buku atau hanya nama? Ya, cover buku, ya. Cover buku saya tumpuk, di foto, kemudian didesain dengan Photoshop, baru kita cetak dengan stiker, tempel di tangga. Jadi kesannya seperti buku ya. Jadi begini, sebenarnya yang paling penting bagi saya adalah saya itu menulis sudah lama dan terakhir saya menjadi kurator senior di festival sastra. Kita sebutlah sastra internasional, Ubud Writers. Tapi orang-orang bule itu justru menyadarkan saya bahwa bahasa-bahasa daerah itu, kearifan lokal dalam bahasa daerah itu justru sangat penting. Nah, kebetulan beberapa bulan sebelumnya saya baca bahwa Kemendiknas membuat statement bahwa 90% bahasa daerah yang ada pada saat itu, tahun 2011 ada 746, pada akhir abad ini, pada tahun 2090 itu hanya akan bersisa 10%. Saya berpikir begini, apakah bahasa Batak akan ikut di sana? Bahasa Batak manapun, puak manapun. Kita sebutlah misalnya bahasa Batak Toba yang bisa menjadi semacam lingua franca ya untuk puak lain ya. Tapi
apakah masih bertahan? Karena di kampung saya, bukan kampung lah, di kota saya, di Balige itu nggak ada lagi anak-anak berbahasa Batak. Udah bahasa Indonesia. Akhirnya saya putuskan. Akhirnya saya putuskan bahwa saya akan, kebetulan saya ketemu dengan Andra Hirata. Ceritalah mengenai bagaimana di luar negeri, penulis Indonesia ke luar negeri. Nah, kemudian kalau saya tertarik, apakah saya tertarik? Terus saya bilang, tidak. Kalau saya misalnya menulis di luar dengan bahasa asing, lalu sukses, saya akan menjadi orang keberapa ribu orang Indonesia yang sukses di luar. Apa nilai tambahnya? Gak ada. Tapi kalau saya menulis dalam bahasa daerah saya, maka saya adalah orang pertama, khususnya dalam bahasa Batak Toba ya, orang pertama yang menulis sastra modern dalam bahasa Batak Toba. Nah, itu saya lakukan mulai tahun 2012. Benar bahwa kawan-kawan saya itu bilang, sedangkan buku-buku dalam bahasa Indonesia aja susah lakunya. Ya itu yang saya bilang ini kok nulis dalam bahasa. Kemudian nggak ada penerbit yang mau, saya terbitkan sendiri juga. Lalu saya jual sendiri juga. Bagus. Itu tapi ternyata hebat. Saya kan orang marketing juga, ya. Jadi ternyata saya sedang menciptakan Blue Ocean. Tidak punya pesaing saya di situ. Saya bebas menulis apa saja dan laku. Dan ternyata itu buku-buku cetak ulang. Nah sampai sekarang kita, ini pendapat saya mungkin masih bisa didebat. Tahun 2015 kita, harusnya tahun 2014, tahun 2015 kita mendapatkan penghargaan Rancage. Nah setelah itu ketika kita cerita kepada semua orang di kalangan penulis sastra daerah, dan tahun 2016 ada Kongres Bahasa Daerah Nusantara, saya diminta oleh Pak Haji Rosidi bicara, saya ceritakan bagaimana buku-buku kita cetak 2.000, 1.500 semua laku dan cetak ulang. Sehingga teman-teman bahasa daerah lain itu, sastra daerah lain itu nanya, bagaimana Anda bisa menjual begitu? Gitu ya, saya ceritakan. Dan itu benar. Nah sekarang, sastra daerah itu sekarang sedang naik. Saya yakin Yayasan Rancage akan kesulitan menyediakan hadiahnya karena ada banyak sekali. Sekarang muncul Minang, muncul Aceh, muncul Banjar, muncul Banyuwangi, Tegal, itu muncul itu. Jadi mereka harus sediakan hadiahnya. Tapi ya kita senang lah. Jadi bahwa buku kita itu berbahasa daerah itu kemudian bisa menginspirasi sastrawan daerah lain untuk kemudian bangkit menggeliat dengan bahasa daerahnya. Ya, kita senang sekali. Dan itu bagus, Pak. Saya melihat begini. Saya tidak melihat dari segi komersialnya saja. Tapi melihat dari, ini kan sudah kita bicara budaya jadinya ya. Kata lain, kita menimbulkan minat untuk menulis. Ya. Karena semua orang sebenarnya bisa menulis. Asal dia mau. Pak Baharudin ini, saya sudah kenal lama. Tapi sebagai anggota DPR. Sebagai orang partai. Kemudian BPK. Tidak pernah saya tahu dia bisa menulis. Tetapi ketika dia menulis, nah ini yang bermain kan bawah sadar. Ya, kita dulu di SMA sudah mulai menulis tulisan-tulisan itu. Ketika kita menulis diary dulu, catatan harian, itu adalah penulis kita yang pertama. Nah, jadi kalau kita melihat tadi yang maksud saya, menulis itu dorongannya bukan untuk cari uang sebenarnya, tetapi untuk mencari ketenangan jiwa, berekspresi, dan kemudian bisa menyalurkan pikiran-pikiran liar kita. Nggak tahu bagaimana kalau Pak Baharudin melihatnya. Saya sebelum komentar lain, saya menarik ini Pak Saud ini memang langka ya yang perlu orang seperti Pak Saud ini yang memang mendalami. Dan saya terus terang aja juga punya pandangan melihat seperti itu tapi memang Batak Angkola Pak Saud Sultan Pangurabaan menulis buku Tolbak Haleon. Jadi novel ketika paceklik di selatan, di Sipirok, kemudian mereka pindah rame-rame cari makan ke Sumatera Timur. Itu sejarahnya rupanya. Nah, kemudian itu malah jadi studi Profesor Susan Rogers dari Massachusetts, Pak Ishari itu, buku ini. Apa ini sebenarnya? Tapi kenapa? Karena itu dalam bahasa Batak Angkola.
Jadi Tol Bakhaleon ya? Iya, Tol Bakhaleon. Saya kebetulan saya minta fotokopinya kemarin. Buku itu hanya satu-satunya tinggal di Perpustakaan Nasional, dan Susan Rogers dari ke sana. Dia sudah datang ke Sipiro. Nah, itu baik satu sisi. Makanya saya senang dengan kehadiran Pak Saud seperti ini, dan memang tidak harus. Itu kalau tidak salah itu tahun 1918 sampai 20 begitu ya? Oh tidak, Pak. Itu sebenarnya sudah 19-an kok. Itu William Iskandar lain lagi, nanti itu 18-an di Mandailing buka sekolah guru. Kalau itu 18. Ini udah 19-an nih. Ketika sekolah Zending di Sipiro, kemudian lahirlah tokoh model Todung Harahap, gelar Gunung Sultan Gunung Mulia. Jadi ini cerita yang lebih baru lagi, Tol Bakhaleon ini. Tapi lepas daripada itu, hujan, suaranya putus-putus. Nah, kemudian saya kembali ke tadi Pak, sesuai dengan apa kita ini, kaitkan dengan Sumatera Utara khususnya Medan Pak Ishari. Jadi bagaimanapun memang ya orang-orang Sumut ini harus kemudian kita rangsang lagi untuk bisa menulis lebih banyak, tapi memang penulisan buku ini nanti erat kaitannya dengan pengetahuan kan, dengan ilmu pengetahuan. Jadi memang mau tidak mau saya sekarang sedang menyiapkan mungkin agak lain sedikit. Saya menulis lagi studi tentang durian. Justru durian itu orang bilang durian Medan selalu hebat, dan ternyata sejarahnya durian itu berasal dari Kalimantan, Semenanjung Malaysia, kemudian Sumatera. Tapi tentang Sumatera ini tidak ada yang meneliti. Orang Malaysia malah menelitinya, bahkan melahirkan nanti model durian yang spesiesnya khusus pakai nama Salma si penelitinya, kemudian nama Kinibaluensis dan Johorensis. Nah, karena penelitian. Dan itu saya baca dari buku-buku yang ditulis oleh Salma ini. Nah, khusus tentang ini memang perlu lebih banyak penelitian. Apapun yang dilakukan Pak Saud itu kan sesungguhnya dibarengi dengan penelitian tuh kan, ilmiah, ilmu pengetahuan nih. Walaupun memang lebih apa lagi kan, lebih mikro kan apanya. Jadi Pak Baharudin, Pak Saud. Berawal dari niat kita menulis, dan ternyata kemudian menulis itu bukan satu pekerjaan mudah. Itu harus diakui. Jadi orang yang punya pengalaman, banyak baca, itu yang bisa menulis. Nah, jadi aku tidak bisa mengatakan bahwa sekarang orang mau bikin buku, kayaknya abrakadabra. Begitu berpikir besok sudah terbit. Dengan bahasa yang aneh, dengan bahasa yang kurang bagus, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi di sini ada masalah moral juga. Tapi tadi aku lebih tertarik. Pak Baharudin Aritonang, walaupun dari Tapanuli Utara, tapi lama di Tapanuli Selatan ya? Malah lahir di selatan. Lahir selatan, di mana Pak? Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Pak Saud, Balige kan? Ya. Nah, yang susah kan ini aku. Aku ini Bapak Padang, Ibu Mandailing. Nah, kenapa kedekatanku dengan sastranya begitu lekat? Karena aku adalah tinggal bertahun-tahun sama opung aku, Madong Lubis. Madong, iya. Nah, jadi dengan kata lain, buku-buku dia aku baca semua. Tadi yang dikatakan oleh Pak Baharudin tadi, aku masih terpikir di dalam ruangannya opung Madong ini, aku selalu melihat gambar William Iskandar. Nah, jadi aku ikut ke sana, walaupun sebenarnya Batak aku tidak kental kali. Kalau orang Batak bilang kan sudah tidak kentara Batakku katanya. Tapi logatnya. Nah, jadi ini menarik. Menarik. Kenapa aku ajak Pak Saud, aku ajak Pak Baharudin, karena kita bicara. Nah, apa yang dikatakan tadi oleh Pak Saud itu satu hal yang menggugah. Bagaimana? Kita tahu buku kita ini mungkin tak dibaca orang. Tapi kita sudah berekspresi. Tapi begitu banyak rakyat Indonesia, 287 juta, masa tak ada 100 orang membaca? Masa tak ada yang 200 orang membaca? Sedikit sekali nilai itu. Jadi ini adalah kalau orang bilang the impossible dream ya, mimpi kita nih. Tapi apa boleh buat? Kalau orang bilang kan, walaupun kau tahu
dunia akan kiamat besok atau kau akan mati besok, tapi tetaplah menulis pada hari ini walaupun kita tahu kita akan mati besok. Kalau saya yang pertama menulis itu adalah merawat kewarasan. Nah, cantik itu. Jadi kita pikiran kita waras dengan menulis. Saya hari ini tadi pagi saya di lapangan tenis, saya cerita dengan kawan-kawan. Kondisi hari ini saya sedang tidak punya proyek penulisan, artinya tidak sedang menulis sesuatu. Sehingga saya itu di rumah kayak orang kebingungan. Karena biasanya ada novel yang sedang dikerjakan, ada buku, ada apa. Hari ini sudah selesai semua proyek saya tahun ini. Jadi saya bingung. Jadi ternyata memang kita tidak bisa jauh dari menulis. Jadi sehingga ini bolak-baliklah. Pot bunga saya bongkar-bongkar, kandang ayam saya bongkar-bongkar. Harus ada kegiatan. Nah, ternyata ya menulis merawat kewarasan yang pertama. Yang kedua, setelah saya kemudian masuk ke penulisan berbahasa daerah, mengangkat kearifan lokal lewat bahasa daerah. Dulu banyak buku-buku saya yang cerita tentang kearifan lokal Batak, tapi dalam bahasa Indonesia. Tapi ternyata ada banyak sekali kearifan lokal yang hanya tepat ditransformasikan hanya dengan bahasa daerah. Jadi saya sampai sekarang ini jadi nggak punya minat untuk menulis kembali ke dalam bahasa Indonesia sebenarnya ya. Cuma ada banyak hal yang membuat saya rugi.